dilihat apakah ada perubahan bentuk ya. Karena yang tahu apa yang ada di tubuh kita ya kita sendiri. Ya, yang tahu itu berubah, telinga kita berubah, mata kita berubah, badan kita berubah, ya itu kita sendiri. Begitu juga dengan bagian payudara. Jadi dilihat apakah ada perubahan bentuk selama ini. Kemudian dilihat lagi apakah ada perubahan permukaan kulit yang pada poin 10. Jadi salah satu tanda kanker payudara itu pada bagian kulit payudara, bukan semua ya. Bisa hanya bagian sini, bisa bagian sini atau bagian itu kayak kulit jeruk namanya. Tahu kulit jeruk, tahu kan? Ya, nggak rata, terus dia gerenjel, ada sekat-sekat seperti itu. Nah, itu salah satu tanda kanker payudara. Tapi bukan semuanya daerah ini jadi permukaannya kayak kulit jeruk, tapi hanya kayak misalnya di bagian sini atau kanan atas, kiri bawah, seperti itu. Itu sebagai salah satu tanda atau gejala dari kanker payudara. Perubahan warna kulit, biasanya kita nyebutnya perubahan warna kulit seperti kulit jeruk. Ya. Jadi dia benar-benar kayak kulit jeruk, jadi modelnya kayak nggak rata, terus ada kayak sekat geradak gitu kan kita kalau lihat kulit jeruk. Ya. Jadi kalau kalian makan jeruk, kalian lihat kulitnya. Nah, kalau ada perubahan seperti itu namanya salah satu tanda untuk gejala dari kanker cervix. Nanti kalau pas materi saya tunjukkan salah satu gambarnya kayak mana sih permukaan kulit yang dikatakan kayak kulit jeruk gitu. Ya, karena saya belum materi siap. Kemudian tahap selanjutnya sudah dilihat pada ini itu melihatnya dengan cara berdiri di depan cermin. Kemudian ibu nanti tangannya ini di belakang. Ya, jadi di belakang. Kemudian si ibu nanti melihat cermin, apakah ada perubahan bentuknya, apakah ada perubahan kulit, perubahan bentuk kulitnya. Ya. Terus kemudian selain itu tadi yang poin 10 11, yang poin 12-nya ya. Poin 12-nya adalah tangannya di sini. Ya. Terus dada dikontraksikan, jadi kayak ditahan. Ya. Kalau yang perempuan mungkin tidak terlalu terlihat kalau misalnya ada benjolan, ya. Kalau benjolannya besar mungkin terlihat, tapi kalau laki-laki kalau pas begini dadanya dikontraksikan di ini, kalau memang ketika di payudara ada benjolan itu pasti terlihat. Ya, itu untuk melihat, ini hanya inspeksi, jadi dia hanya melihat, belum di bagian di raba. Ya, jadi tahap 10, 11, 12 ya. Tadi seperti itu. Ya. Yang pertama adalah seperti ini, tangan di sini. Ya, jadi melihat apakah ada perubahan bentuk dan perubahan warnanya. Kemudian di sini dikontraksi atau bisa ditahan. Ini yang dilihat apakah ada benjolan atau tidak, terlihat benjolan atau tidak di payudara kanan dan kirinya. Ya. Makanya perlu kaca. Kan kalau ini dikontraksi kan kita nggak mungkin begini. Ya. Jadi makanya perlunya kaca di depan ketika melakukan sadar. Ya. Terus tahap selanjutnya itu baru dengan inspeksi. Ya. Jadi dengan inspeksi itu dengan 3 cara. Jadi sama, kalau posisi berdiri tangan si pasien begini. Ya, di sini. Kalau yang diperiksa payudara kanan berarti yang diangkat tangan kanan. Kalau yang diperiksa payudara kiri berarti yang diangkat tangan kiri. Nah, pemeriksaannya bisa dengan tadi. Ini kan tadi bisa saya angkat tangan kanan. Berarti yang megang adalah tangan kiri dengan 2 jari. Ya. Boleh semua ke atas. Di masase ke atas. Masase bukan masase yang ini ya, bukan kayak ulut ya gitu kan ya. Diraba ke atas, ada dari bagian luar ke bagian dalam. Sama dari sini, yang sini juga dari bagian luar ke bagian yang dalam. Dilihat apakah ada benjolan atau tidak. Ya, itu yang teknik 1. Yang teknik kedua dia bisa melingkar dari luar ke dalam. Ya. Yang teknik ketiga itu dia ke atas ke bawah. Atas, bawah. Atas, bawah. Modelnya sama dari dalam ke luar. Jangan lupa pada bagian
ketiak, pada bagian ketiak ini itu juga diraba. Karena terkadang benjolan tidak munculnya di bagian payudara, tapi munculnya di bagian daerah ketiak. Ya, nah itu untuk di bagian palpasinya. Ya. Kemudian setelah dipalpasi, dicoba keluarkan apakah ada cairan atau tidak dari puting susu. Kecuali ibu menyusui, pasti yang keluar ASI. Ya, tapi kalau pada wanita yang tidak menyusui, dari remaja atau ibu-ibu rumah tangga yang sudah tidak menyusui lagi, tiba-tiba ini ada keluar cairan, ya itu harus diwaspadai. Kadang cairan bisa berupa darah, kadang cairan bisa berupa nanah, atau cairan yang ya cair aja seperti itu. Kalau darah dan nanah itu biasanya sudah lumayan, stadiumnya sudah lumayan parah ya biasanya. Ya, jadi setelah dipalpasi kemudian dicoba dikeluarkan, dipencet pada areolanya apakah keluar cairan atau tidak. Ya, kemudian tadi itu kalau berdiri, kalau tidur bisa juga dilakukan seperti itu, sama tangannya ke atas ini di atas, tapi pada bagian leher ke sini dikasih bantal. Jadi bagian ini lebih tinggi daripada kepala. Dirabanya sama, bisa tadi dari ke atas semua, kemudian bisa melingkar dari luar ke dalam, bisa juga atas ke bawah. Ini metodenya nanti diajarkan semua, tapi dalam metode sadari boleh dengan kita berdiri, boleh dengan tidur. Ya, tapi nanti ke pasiennya tetap diajarkan dua-duanya, Bu, dengan cara berdiri seperti ini. Nanti kalau dengan tiduran, posisinya juga diajarkan seperti apa. Tadi ibu posisi tidur, tangannya diangkat ke atas, bantal ditaruh di antara leher dan punggung bagian atas. Bantalnya di sini. Jadi bagian leher ke atas itu lebih tinggi. Paham? Nah, ketika ditemukan benjolan, ditandai benjolannya di daerah yang mana. Kalaupun tidak ditandai, si ibu atau si pasien ibu diingat saja benjolannya di daerah yang mana, seperti itu. Kalau si ibunya dokter, suster saya takut lah kalau misalnya mau pemeriksaan lagi gitu kan, ibu lihat sebulan lagi. Ketika sebulan lagi itu membesar, mau tidak mau ibu harus lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ya, sudah praktik. Jangan nanti ketika kalian praktikum